Kita perlu mengetahui jenis ular berbisa apa saja yang ada di Indonesia agar bisa mengidentifikasi bahaya saat menemui hewan melata ini. Apalagi ketika musim hujan akan tiba yang menjadi waktu bagi telur ular menetas dan ular keluar dari sarangnya. Perlu diketahui bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan flora dan fauna memiliki 450 spesies ular. Jumlah tersebut terbagi atas ular berbisa dan tidak berbisa yang bisa dijumpai di hutan, semak-semak, ladang, sawah, daerah lembab, hingga rumah. Supaya kita lebih waspada dengan lingkungan sekitar, berikut 10 jenis ular berbisa yang bisa ditemui di Indonesia. Panjang ular kobra bisa mencapai 6 meter dan menjadi ular berbisa dengan jumlah terbesar di dunia. Untuk diketahui, ular kobra sebenarnya punya sifat pemalu sehingga memilih menghindari kontak dengan manusia. Sebenarnya ada banyak jenis ular kobra. Namun yang banyak ditemukan di Indonesia adalah kobra penyembur, spitting cobra, kobra Sumatera, dan king cobra. Dalam hal ini ular kobra dapat ditemui di lahan pertanian, hutan bakau, hingga pemukiman. Kita ada baiknya tidak bermain-main dengan ular kobra lantaran satu gigitannya dapat membunuh 10 orang. Ular kobra atau disebut juga ular sendok adalah jenis ular berbisa dari suku Elapidae. Disebut ular sendok karena ular ini dapat menegakkan dan memipihkan lehernya, melengkung menyerupai sendok. Apabila merasa terganggu atau merasa terancam oleh musuhnya, ular ini juga memiliki kemampuan menyemprotkan bisa, venom. Terdapat 2 jenis ular kobra di Indonesia. Kobra Sumatera atau Naja sumatrana yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan dan kobra Jawa atau Naja putarix yang terdistribusi di Jawa, Bali, Lombok, Komodo, Rinca, Sumbawa, dan Flores. Kandungan racun ular kobra sangat berbahaya bagi sistem peredaran darah, saraf maupun otot manusia. Setiap gigitan ular ini juga berpotensi menyebabkan kematian. Bahkan bisa king cobra mampu menembus tulang mangsanya. 2 klasifikasi utama racun yang ditemukan yaitu adalah neurotoksin, yang mempengaruhi sistem saraf, dan sitotoksin, yang menyerang sel. Kandungan tersebut tentulah sangat membahayakan manusia. Weling, Bungarus candidus, adalah spesies krait yang endemik di Asia Tenggara. Selain weling, ular ini juga disebut ular belang. Nama yang juga digunakan untuk kerabatnya yang lebih besar, yaitu welang, B. fasciatus. Di daerah Cirebon, Indramayu dan sekitarnya, ular ini disebut ular warakas. Nama umum ular ini dalam bahasa Inggris adalah Malayan krait atau blue krait. Ular weling biasa ditemui di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Bali dan memiliki habitat di sekitar manusia. Habitatnya ada di sekitar kita, di sawah, dekat air, di tempat basah dan lembab. Ular weling merupakan salah satu ular berbisa yang disebut lebih mematikan ketimbang kobra. Bisa ular weling bersifat neurotoksin, yang menyerang saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Biasanya di beberapa jam awal, korban akan merasa mual. Saking beracunnya, korban yang digigit ular weling dapat meninggal dalam waktu 12-24 jam jika tidak mendapat penanganan. Ular sendok Jawa adalah ular kobra Jawa alias kobra penyembur atau Naja putarix. Ini adalah jenis ular dengan bisa berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Ular kobra Jawa dapat melakukan penyerangan dengan cara menunjukkan kerudungnya, mendesis,
dan menyemburkan bisa dari jarak jauh. Ular kobra Jawa dapat melakukan penyerangan dengan cara menunjukkan kerudungnya, mendesis, dan menyemburkan bisa dari jarak jauh. Tidak menutup kemungkinan ular sendok Jawa menyemburkan bisa ke mata yang bisa menyebabkan luka permanen hingga kebutaan. Ular welang punya pola gelang hitam putih atau hitam kuning yang menyelimuti sisi atas, samping, dan perut. Ular yang persebarannya di Jawa, Kalimantan, Mentawai, Natuna, Sumatera, dan Ambon itu dapat tinggal di hutan, rawa-rawa, bakau, termasuk sawah. Sama seperti ular weling, ular welang termasuk hewan nokturnal yang mempunyai sifat pemalu dan tidak agresif pada malam hari. Apabila terkena gigitan ular welang, bisa ular ini bersifat neurotoksin yang menyebabkan rasa kantuk pada korbannya. Apabila terkena gigitan ular welang, bisa ular ini bersifat neurotoksin yang menyebabkan rasa kantuk pada korbannya. Ular picung, Rhabdophis subminiatus, mudah diketahui dari warna di bagian leher merah yang sangat mencolok. Dengan panjang mencapai 1,3 meter, gigitan ular picung bisa menyebabkan kematian bagi korbannya. Ular tersebut punya persebaran wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ular hijau ekor merah adalah jenis viper yang mempunyai taring berbentuk engsel dengan panjang maksimal 2 cm. Ular tersebut biasa memangsa kadal, burung, cicak, dan binatang lainnya yang berada di pohon. Tidak jauh berbeda dengan beberapa jenis ular yang sudah disebutkan, ular hijau ekor merah termasuk hewan nokturnal. Ular hijau ekor merah dapat ditemukan di ladang, hutan hujan tropis, ladang, atau daerah lain pada ketinggian 2000 mdpl. Ular tersebut seringkali disalahartikan sebagai ular gadung parai atau ular pucuk dengan panjang 75–90 cm dan diameter 2,5 cm. Ular bandotan pohon atau bandotan kayu, Trimeresurus puniceus, adalah ular beludak yang punya tubuh berwarna coklat kuning terang dengan pola bulat atau garis melintang. Pola dan warna pada tubuh itulah yang membuat mudah berkamuflase di dekat tanaman. Kita ada baiknya waspada dengan jenis ular tersebut lantaran bisanya yang tinggi apabila menggigit. Bisa ular bandotan pohon bersifat hemotoksin yang berisiko menyebabkan rasa terbakar. Ular bandotan punya daerah persebaran di Simalur, Mentawai, Sumatera, Natuna, dan Jawa. Ular berbisa lainnya yang patut diwaspadai adalah ular tanah atau bandotan bedor. Pasalnya ular tanah punya warna coklat yang membuatnya mudah berkamuflase di tanah dan daun kering. Ular tanah termasuk ular beludak yang pasif, namun berisiko menggigit manusia yang mendekatinya. Ular tanah punya gigitan yang menyakitkan, bahkan dapat menyebabkan pembengkakan. Dalam beberapa kasus, gigitan ular tersebut menyebabkan matinya jaringan tubuh lantaran aliran darah tidak mencukupi. Akibat gigitan ular tanah lainnya adalah menyebabkan disfungsi pada anggota badan korbannya. Ular bandotan puspa, Daboia siamensis, bisa kita temukan di perkebunan, tempat-tempat dengan populasi tikus yang banyak, semak, dan ladang rumput. Jenis ular beludak ini juga dapat memanjat pohon pendek, suka udara yang kering, dan hidup di tanah. Ular bandotan pusta termasuk hewan pemangsa tupai, tikus, kadal, kodok, kucing dan tergolong hewan nokturnal.
Ular cabai kecil dapat hidup di taman rimbun yang tidak terawat, hutan lembab, kebun, termasuk sawah. Di sisi lain, tempat yang gelap, tertutup, dan lembab juga berpotensi menjadi sarang bagi ular cabai kecil. Jenis ular tersebut sebenarnya pemalu sehingga jarang terlihat keberadaannya. Jenis ular tersebut sebenarnya pemalu sehingga jarang terlihat keberadaannya.